yang paling penting adalah di dalam hidup kita, apakah kita mau belajar? Belajar adalah Yesus adalah jawaban. Hari ini saya beri tema Aku Belajar. Kisah ini diambil daripada kisah hidup saya sendiri. Bagaimana saya belajar dan terus mau belajar. Saudara, saya berharap saudara pasti juga punya pengalaman sendiri. Nah, saya ceritakan adalah bagaimana saya belajar untuk mencintai selalu orang tua. Karena mereka adalah yang terbaik dari hidupku. Mereka adalah orang yang selalu ada di dalam setiap keadaan, baik maupun tidak baik, suka maupun duka. Apapun perjalanan, ketika saya mau datang kepada orang tua, tidak pernah mereka menutup tangan, tapi mereka membuka tangannya. Saya belajar untuk selalu mencintai saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang juga selalu bersama-sama. Kami bergandengan tangan. Ya, kadang-kadang kami ada pemikiran yang berbeda. Tapi pada dasarnya yang luar biasa adalah kami menyadari bahwa kami satu, kami saudara. Kami tidak pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Kebersamaan, rasa kepemilikan, rasa saling mendukung, itu yang kami alami. Saudara, kami belajar, saya, istri, dan anak, sebagai keluarga untuk saling mencintai pasangan. Tentu tidak mudah untuk kami bisa sampai ada saat ini. Usia 51 tahun, istri saya juga usia 51 tahun. Ada banyak pasang surut, ada banyak gelombang, bahkan ada banyak tantangan dan badai kadang yang datang tiba-tiba. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa kami gak sendirian. Kami memiliki Tuhan Yesus. Saudara juga memiliki itu. Kami belajar selalu mencintai anak kami. Karena dia adalah anak yang Tuhan titipkan, anak dari Tuhan sendiri. Rasa tanggung jawab dan kasih itu terus mengalir di dalam hati. Mencintai sahabat-sahabat. Karena kami sadar bahwa tanpa sahabat-sahabat, kami tidak bisa ada seperti sekarang ini. Ada banyak teman, bahkan sahabat-sahabat yang mereka dengan tulus hati bersama-sama. Baik itu dalam sahabat kerja, terlebih di dalam sahabat pelayanan, anak-anak Tuhan, sahabat di dalam gereja. Mereka ada untuk bersama-sama dengan kita, saling mendukung, saling menopang. Saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Karena ada firman-Nya berkata kita nggak bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Karena Tuhan sudah mencintai diri kita. Seringkali kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk untuk mencintai orang lain, memberi pada orang lain. Kadang-kadang penting juga untuk saudara bisa mencintai dirimu sendiri, menerima keadaan, mungkin kekurangan, mungkin hal-hal yang saudara sendiri sesali apa yang pernah kau lakukan. Tapi dengan kau mencintai diri sendiri, saudara bisa berubah. Karena cinta itu mengubah seseorang. Saya menyadari bahwa saya bukan orang yang sempurna, bukan malaikat. Saya belajar untuk menjadi seorang hamba yang terus belajar melakukan kehendak Tuhannya. Saya belajar untuk berhenti, saudara, menawar. Hari itu kami punya bisnis, yaitu restoran. Pertama kali kami buka restoran 10 tahun lebih yang lalu. Saya sendiri pergi ke pasar. Saya masih ingat, setiap penjual restoran saya tawar penjual sayur itu. Penjual sayur setiap saudara.
Tapi hari ini saya belajar untuk berhenti menawar kepada penjual sayur, pedagang-pedagang yang saya beli, tukang parkir yang kadang-kadang saya memberinya dengan pas-pasan. Kalau memberi 5.000, saya minta kembalinya. Saudara, hari ini saya belajar untuk memberi kepada yang lebih membutuhkan. Karena kadang-kadang membayar ekstra beberapa ribu rupiah tidaklah membuat saya miskin, tapi juga mungkin dapat membantu si pedagang miskin untuk membayar biaya sekolah anaknya. Saya memberi tips yang lebih besar kepada pelayan di restoran. Saya belajar bahwa uang ekstra itu mungkin membuatnya tersenyum bahagia, gembira pulang dengan membawa beberapa puluh ribu ke rumahnya tanpa harus menunggu gaji bulanan. Mungkin juga dia menjalani kehidupan yang lebih berat dariku. Saya belajar untuk berhenti memberitahu orang-orang yang lebih tua bahwa mereka selalu suka menceritakan cerita-cerita yang sama berkali-kali. Karena kadang-kadang orang tua pengennya didengerin, padahal kita seringkali mendengar cerita yang sama. Karena dengan mendengar mereka menapak tilas kenangan-kenangan mereka, itu menghidupkan masa lalu mereka kembali dan membuat mereka menjadi lebih bergairah, lebih berarti hidup mereka. Saya belajar untuk tidak selalu mengoreksi orang lain, walaupun saya tahu itu dia salah, membuat semua orang jadi terlihat sempurna. Bukanlah kewajiban saya. Kedamaian lebih berharga dibanding kesempurnaan. Penerimaan lebih berharga daripada tuntutan. Perlu ada keseimbangan di dalam membangun sebuah hubungan. Saya memberi pujian dengan gratis dan murah hati. Saya belajar bahwa pujian adalah menyegarkan suasana hati. Tidak saja bagi penerimanya, tapi juga buat saya pemberinya. Dan saran kecil, bila saudara menerima pujian, jangan pernah membantahnya. Katakan terima kasih atas pujiannya. Saya belajar, saudara, untuk tidak terganggu oleh kusut sedikit atau noda kecil yang ada di pakaian. Kadang pegawai, orang kerja tanpa sengaja melakukan. Saya belajar bahwa kepribadian itu lebih terlihat dibanding penampilan. Respon kita lebih penting daripada terlihat sempurna. Saya belajar untuk meninggalkan orang-orang yang tidak menghargai saya. Mungkin mereka tidak mengetahui nilai-nilai diri saya yang sebenarnya, tetapi saya sendiri tahu untuk menerima diri saya sendiri dan belajar dan terus belajar. Saya belajar untuk sabar dan tetap sabar ketika ada orang yang bermain kotor di dalam sebuah kompetisi atau sebuah keadaan. Karena saya bukanlah seorang yang selalu ingin menjadi pemenang, tetapi kadang-kadang kita adalah bukan orang yang mengambil keuntungan dari orang, tapi justru memberikan keuntungan kepada orang pada saat itu. Saya belajar untuk tidak dipermalukan oleh emosiku sendiri. Emosi adalah perasaan manusiawi yang membuat kita jadi manusia. Tapi kadang-kadang ego kita, emosi kita, ini mempermalukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu penting untuk belajar mengendalikan emosi ini, sehingga saudara akan terlihat bahwa engkau menjadi berkat bagi orang. Saya belajar bahwa lebih baik mengangkat egoku daripada merusak semua hubungan.
Ego akan membuat kita sendirian. Sedangkan dengan menjaga hubungan, saya tidak akan pernah merasa sendirian. Saya punya sahabat-sahabat, punya anak-anak rohani. Letakkan ego kita, karena mereka lebih penting daripada ego kita. Saya belajar untuk menjalani hari-hariku seolah hari itu adalah hari terakhirku. Karena mungkin saja itu benar-benar akan jadi hari yang terakhirku. Lakukan yang terbaik, jalanilah dengan sukacita, hari demi hari. Saya belajar untuk melakukan apa yang membuat saya bahagia. Saudara, saya menanggung banyak tanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Dan saya berhutang kebahagiaan kepada diriku sendiri. Bahagia itu pilihan. Anda bisa bahagia kapan saja. Anda tinggal memutuskan mau bahagia atau tidak. Saudara, di sini tertulis ada hubungan dengan orang tua, bisnis, rumah, pernikahan, punya anak, sekolah, kesehatan, akomodasi kesehatan, cadangan pelayanan, dan yang lain. Tetapi dari semua hal ini, yang paling penting adalah di dalam hidup kita, apakah kita mau belajar? Belajar adalah jawaban untuk kita menikmati hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada sahabat-sahabat, bahwa kenapa harus sampai kita melewati umur 60, 70, 80 tahun. Semoga ini menginspirasi, karena tidak kita dapatkan tanpa kita ingin berbagi, bercerita kepada orang. Saya percaya Anda juga punya banyak kisah sendiri yang Anda boleh tulis komennya, dan siapa tahu itu menginspirasi banyak orang. Saya tahu cerita Anda lebih hebat, cerita Anda lebih baik, tetapi cerita ini adalah awal untuk kita bisa berbagi lebih kepada orang banyak. Tetaplah kuat, tetaplah belajar. Yesus adalah jawaban.